Menyetem senar gitar itu tidak bisa sembarangan. Untuk menyetem secara manual, kita hanya bisa mengira-ira. Karena itu kita perlu hati-hati saat melakukannya. Saya pernah mengalami beberapa kali ketika saya terlalu kencang memutarnya, maka senar gitar itu putus. Tetapi sebaliknya, ketika saya terlalu kendor menyetelnya, maka suara yang dihasilkannya pun tidak bisa maksimal. Jika terlalu kencang, akan putus senarnya. Tetapi jika terlalu kendor, akan hilang suaranya. Justru disinilah kita perlu belajar apa sebetulnya arti keseimbangan itu. Menjalankan bisnis juga seperti itu. Melakukan ekspansi usaha itu harus, tapi tidak boleh sampai kebablasan. Ibarat mobil, kita perlu menginjak pedal gas untuk melakukan akselerasi supaya mobil itu bisa melaju dengan cepat. Tetapi kita mesti memperhatikan bahwa rem sama sekali tidak boleh sampai blong. Ada waktunya ngegas, ada waktunya ngerem. Bagaimana kalau sampai gaspol rem blong? Bahaya banget. Tanya saja kepada negara Yunani yang pernah mengalami akan hal itu. Menurut saya, ini benar-benar sebuah paradoks. Bukankah seharusnya kemajuan itu selalu memberikan kesejahteraan? Tapi itulah yang terjadi di negara Yunani beberapa waktu yang lalu. Ekonomi Yunani diambang kebangkrutan. Yunani memiliki hutang yang sangat besar. Bahkan Yunani mengalami gagal bayar terhadap hutang-hutangnya itu. Bisa dikatakan Yunani menjadi salah satu negara yang mengalami krisis paling parah pada waktu itu. Angka inflasi melonjak sangat tinggi. Para investor menarik uangnya dari negara itu. Bank-bank di Yunani tutup untuk waktu yang bahkan belum bisa ditentukan. Dan kondisi ini sebetulnya sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di negara itu 10-15 tahun yang lalu. Tahun 2001 sampai 2004, negara Yunani adalah negara yang paling maju di Eropa pada saat itu. Negara ini memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat fantastis. Bahkan tahun 2004, Yunani menjadi tuan rumah Olimpiade untuk mengingat 100 tahun pelaksanaan Olimpiade dunia. Bagaimana mungkin negara yang sedemikian maju seperti Yunani tiba-tiba bisa menjadi bangkrut? Kita perlu kilas balik sebentar. 2001 sampai 2004, pembangunan di Yunani memang sangat luar biasa. Terjadi pembangunan besar-besaran di negara itu. Untuk membiayai kemajuan itu, pemerintah menggelontorkan dana yang sangat besar. Sampai-sampai pemerintah kehabisan dana untuk membiayai kemajuan itu. Bukannya mengerem, pemerintah Yunani justru berhutang demi membangun demi memanfaatkan apa yang mereka anggap momentum sebuah kemajuan. Akibatnya bisa ditebak, terjadi inflasi gila-gilaan dan serentetan masalah yang mengakibatkan kebangkrutan negara itu. Ibarat kendaraan, Yunani ini gaspol tapi remnya blong. Kalau pondasinya belum kuat, jangan bangun tinggi-tinggi. Satu kali mesti akan roboh bangunan itu kalau fundamentalnya tidak cukup kuat menopang bangunan yang ada di atasnya. Paulus melalui suratnya kepada jemaat Korintus mengingatkan kita semuanya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sebaliknya, takut melangkah itu juga tidak kalah buruknya. Bagaimana mungkin usaha kita bisa maju kalau yang kita injak adalah pedal rem terus? Jangan sampai kita terlalu berani hingga akhirnya menjadi gegabah. Tetapi di sisi lain, kita juga tidak boleh terlalu takut hingga akhirnya kita tidak melangkah. Sebelum melangkah, kita memang harus berpikir, tapi tidak boleh terlalu banyak mikir. Kalau kita terlalu banyak mikir, itu akan membuat kita terlalu banyak pertimbangan. Terlalu banyak pertimbangan itu membuat kita justru ragu-ragu untuk kita melangkah. Karena ragu-ragu melangkah, maka kita lambat bertindak atau bahkan kita tidak melangkah sama sekali. Karena tidak ada tindakan, maka tentu tidak akan ada hasil. Kalau tidak ada hasil, kenapa mesti capek-capek memikirkan dari awal? Sia-sia bukan? Saya teringat dengan apa yang dikatakan Richard Branson kepada orang-orang yang niat menjadi entrepreneur. Bos maskapai Virgin ini berkata, kalau mau berbisnis, jangan terlalu percaya kepada angkutan Anda. Lakukan aja. Maksudnya adalah, jika kita terlalu pertimbangan dan terlalu berputar pada angka-angka, justru akhirnya kita tidak akan melangkah kemana-mana. Alkitab pernah mencatat peristiwa yang menarik berkaitan tentang hal ini. Di dalam Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-15 dikatakan, juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Ceritanya adalah pada waktu itu Israel sedang berperang
berperang dengan Raja Kanaan. Saat Deborah menyerukan peperangan kepada Raja Kanaan, ternyata tidak semua suku mendukung akan hal itu. Suku Ruben memilih untuk diam dan tidak mau ikut berperang. Kenapa demikian? Alkitab mencatat bahwa suku Ruben terlalu banyak pertimbangan. Barangkali suku Ruben telah mengkalkulasi kekuatan Israel dibandingkan dengan kekuatan musuh yang jauh lebih besar. Karena menurut hitung-hitungan di atas kertas, kemungkinan untuk menang itu sangat kecil. Itu akhirnya membuat mereka memilih diam daripada ikut berperang. Akhirnya mereka hanya menonton bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada umat Israel. Terlalu sering kesempatan berlalu begitu saja dalam hidup kita karena kita terlalu banyak pertimbangan. Tidak ada yang salah dengan perencanaan, tidak ada yang salah dengan pertimbangan, tidak ada yang salah dengan kalkulasi. Tapi kita mesti harus tahu bahwa yang namanya pertimbangan dan keberanian itu harus berjalan beriringan. Saya sama sekali tidak menganjurkan kepada Anda untuk gaspol remblong. Tetapi paling tidak saya ingin menganjurkan kepada Anda bahwa kita harus membuat pertimbangan dengan bijak. Tetapi di sisi lain kita juga harus berani melangkah untuk mewujudkannya. Jadilah proaktif untuk Anda mendapatkan celah yang akhirnya menghantar Anda kepada kesuksesan yang lebih besar. Hanya saja dalam melakukannya kita tetap harus bijak. Jangan mengatasnamakan proaktif lalu kemudian kita gaspol padahal rem kita belum mumpuni. Tetap berjalan, tapi hati-hati. Tetap membangun, tapi perhatikan fondasi. Tetap ekspansi, tapi terus mawas diri. Kita perlu bijak, kita perlu hikmat Tuhan untuk memahami kapan kita harus melangkah dan kapan kita harus menahan diri. Sebuah nasihat bijak untuk mengakhiri video ini. Jika terlalu kencang, akan putus senarnya. Tetapi jika terlalu kendor, akan hilang suaranya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai media apa saja untuk menyatakan isi hatinya bagi kita. Saya berharap video ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, sekaligus menguatkan Anda. Jika Anda ingin mendapatkan video-video kami yang berikutnya, Anda bisa subscribe channel ini. Demikian juga Anda bisa share video ini kepada yang lain, supaya mereka juga terberkati melalui video-video kami ini. Last but not least, we hope this channel may renew your life, touch your heart, and refresh your spirit.